Anda kembali bersama kami dalam Hot Ekonomi dan saat ini telah bergabung bersama kami Roy Mandey, Ketua Umum DPP Aprindo. Terima kasih Pak Roy telah bergabung bersama kami. Ini saya langsung ke Pak Roy terlebih dahulu. Pak Roy, Anda sendiri melihat atau bagaimana kira-kira ini terkait dengan dampak kerugian? Kita tahu bahwa kemarin bisa dikatakan baru bernafas, kemudian akhirnya sekarang harus ditutup kembali. Nah ini Anda melihat bagaimana ini atau apa yang harus dilakukan sebenarnya? Ya, terima kasih buat Berita Satu. Yang saya hormati Bapak Menteri Perdagangan, Bapak Agus Suparmanto, dan juga rekan saya Pak Alphonse. Selamat sore, salam sehat. Ya, apa yang kami suarakan sebenarnya sederhana. Kami kalau pelaku usaha atau pedagang itu sebenarnya hanya satu berpikir adalah apakah kita tetap eksis di hari esok. Ya. Itu pernyataan simpel kita. Artinya tetap eksis ini karena gerbong daripada retail modern kita ketahui ini bukan bicara mengenai bagaimana semangat kita untuk berusaha, tetapi semangat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, kebutuhan pokok, kebutuhan sehari-hari. Baik itu yang pangan, non-pangan, baik yang di luar mal maupun yang di dalam mal. Nah tentunya ini semangat yang sama semua, retail modern sama memiliki semangat. Apakah hari esok kita masih eksis, kita masih ada keluasan untuk berusaha, kita masih bisa melayani masyarakat memenuhi kebutuhannya, kita masih disupport oleh pemerintah, kita juga tentunya masih bisa menjalankan ketersediaan stok pangan dengan baik dan juga menjaga kestabilan harga. Nah ini kondisi yang semangat yang sama dan Aprindo sudah menularkan semua ini ke seluruh DPD, DPC dan juga seluruh store-store yang ada di Indonesia dengan 40.000 tokonya. Oke, ini strategi apa sih Pak yang dilakukan? Maaf Pak Roy, kalau bisa dikatakan terkait dengan tadi Anda melakukan atau semangat itu ditularkan, tentunya juga ada sebuah strategi yang diberikan atau bagaimana pengusaha mensiasati paling tidak tadi kerugian ini agar tidak terus bertambah pastinya akibat dari PSBB. Ya sederhananya kita tetap berharap tentunya seperti yang mau PSBB yang mau diberlakukan ini kita tetap dapat berusaha. Artinya PSBB yang pertama, yang kedua ini, yang ketat ini akan diberlakukan pada hari Senin itu berbeda dengan yang PSBB pertama karena kan sudah ada data, sudah ada hal-hal yang bisa diobservasi, mana yang klaster, mana yang tidak protokol, mana yang tetap menjalankan protokol, ini kan sudah dijalankan dan kita sebenarnya tetap akan melanjutkan protokol kesehatan dan sekaligus juga bersamaan dengan kita meyakinkan kita tidak akan jadi klaster. Masuk mal sudah ada protokol, masuk ke retail modern juga ada protokol. Dan ini sudah kita senantiasa sampaikan. Dan apa yang akan kita lakukan ke depan, ya bisa saja dengan online, dengan daring, tetapi tetap tokonya kan harus tetap buka. Bagaimana kita mau menjalankan daring kalau tokonya ditutup? Dan kita ketahui bahwa retail modern ini bukan hanya bicara yang di luar mall. Kalau di luar mall itu biasanya umumnya didominasi oleh minimarket. Tetapi yang di dalam mall, yang supermarket, hypermarket, wholesaler, yang menjual ikan, menjual daging, menjual sayur, groceries, dan lain sebagainya, itu ada dalam mall. Jadi kalau mallnya ditutup, retailnya juga nggak bisa jalan maksimal, ya ini akan terdampak. Nah, apa yang kita lakukan, yang paling kita akan maksimalkan dengan daring, atau omnichannel dan lain sebagainya, tetapi itu bukan jadi yang satu-satunya. Tentunya kita masih berharap untuk kita diberikan keluasan untuk tetap membuka. Oke, Anda sepakat dengan hal itu Pak Alphonsus? Ya, jadi sebetulnya harapan kami adalah PSBB transisi ini tetap saja dilanjutkan. Jangan masuk ke PSBB total, karena tadi alasan-alasan tadi. Kalaupun PSBB total dipaksakan dengan ada pengecualian, umpamanya pusat perbelanjaan diizinkan untuk tetap buka di dalam PSBB total, kami khawatir ini akan menjadi percuma. Kenapa? Karena di luar pusat perbelanjaan ada pembatasan pergerakan masyarakat. Jadi percuma juga nanti customer-nya, pengunjungnya tidak bisa datang ke pusat perbelanjaan. Jadi kami khawatirnya itu, kalau PSBB total dengan pengecualian, kami sangat khawatir menjadi akan percuma. Jadi kami berharap tetap PSBB transisi, tetapi dengan penegakan disiplin yang keras, yang tegas, yang konsisten. Jangan di awal-awal tegas, kemudian biasanya di Indonesia kan begitu, awalnya ketat, kemudian lalai, kemudian abai gitu loh. Nah, menurut saya ini yang harus dilakukan. Jadi kami masih berharap tetap masih ada PSBB transisi,
tetapi dengan penegakan yang disiplin. Ini yang harus dilakukan. Itu yang harapan-harapan kami, supaya tetap pusat perbelanjaan juga masih bisa tetap jalan. Karena selama masa PSBB transisi ini, kita tadi sudah bicarakan cukup banyak, traffic pengunjung pun masih sangat rendah. Apalagi nanti misalkan pada saat PSBB total, tetapi dengan pengecualian, menurut saya akan lebih sulit lagi gitu. Jadi kami sekali lagi tetap berharap dengan PSBB transisi tetap dilanjutkan dengan penegakan. Itu yang harapan kami. Oke, Pak Agus, nah dengan harapan ini bahwa banyak pengusaha yang berharap bahwa mal ini tetap dibuka seperti itu, tapi dengan protokol kesehatan yang mungkin lebih diperketat lagi. Nah, Anda melihat masukan ini serta tadi terkait dengan support yang diberikan juga dari kementerian Pak, baik itu stimulus dan juga realisasi, ini mungkin diharapkan juga lebih cepat realisasi dan juga implementasinya. Apa sih Pak sebenarnya saat ini yang memang menjadi mungkin kendala hingga masih belum terasa oleh pengusaha ini? Saya setuju dengan masukan tadi. Ya. Memang sampai saat ini kan sudah berjuang keras bagaimana menangani pandemi COVID-19 ini, khususnya di sektor perdagangan dan membukanya retail-retail ini dengan sejak bulan Juni. Nah ini kan tidak mudah untuk membangun ke sana, yang sampai titik sekarang ini, yang dimana pendapatan sudah melebihi 50% dan ini tinggal beberapa tahapan untuk naik di atas 70% ya ataupun 80%. Nah, dengan mengedepankan protokol kesehatan yang sangat ketat, saya rasa ini bisa dijalankan dengan baik. Dan memang karena begini, konsumsi PMI ini menyumbang PDB kita di atas 50%. Artinya apa? Kalau ini sampai total tutup, ini akan membawa dampak yang kita harus memulai lagi dan sebagainya. Nah, ini dampak psikisnya sangat besar. Dan kita memang harus saat ini sedang bekerja keras juga dalam menghadapi situasi sekarang. Nah, dan juga roda perekonomian ini harus berjalan. Sekali lagi, roda perekonomian ini harus berjalan dengan protokol kesehatan yang ketat. Nah, di saat masa PSBB yang transisi nanti ini adalah yang berlaku nanti Senin kalau sudah keluar secara resmi, ini memang mal-mal ini harus tetap dibuka. Artinya apa? Pengunjung boleh masuk dengan tadi dibiarkan untuk membeli tapi tidak bisa makan di tempat untuk restoran. Nah, otomatis toko-toko retail ini juga harus berjalan. Nah, walaupun ada masa perubahan misalnya melalui transformasi atau platform digital, tapi perubahan ini tidak signifikan, kurang lebih 10%. Nah, ini pun harus diantisipasi semua dan kita akan mendorong dan mensupport semuanya ini otomatis dengan mengedepankan protokol kesehatan, memastikan semuanya ini menjalankan dengan disiplin dan secara ketat juga. Dengan kalau semuanya itu dijalankan, saya yakin dan optimis semuanya ini berjalan dengan baik. Berarti Pak sejauh ini masih akan ada terus komunikasi terkait dengan seperti apakah nanti keberlangsungan atau nasib mal ini pada saat PSBB yang rencananya akan dimulai pada Senin nanti? Ya, kita semuanya kan dalam hal ini segala sesuatunya itu tidak bisa kita jalanin sendiri. Harus saling bahu-membahu baik pemerintah pusat dengan daerah. Nah, ini harus sinergi semuanya. Nah, dengan berjalannya ini pun kita juga harus merasakan juga apa yang dirasakan masyarakat pada umumnya dan juga khususnya para pelaku usaha yang retail ini kita harus melihat juga dan ini harus saling bahu-membahu semuanya bergotong royong supaya kita bisa melalui krisis ini dengan baik yang khususnya di pandemi COVID-19 ini. Oke, baik. Pak Roy? Ya. Pak Roy, ini sekaligus menjadi closing statement dari Anda. Jadi apa yang memang pastinya yang diharapkan dan bagaimana strategi yang harus dilakukan juga baik para pengusaha mal ini agar tidak terulang lagi nasib yang begitu tidak baik di tahap pertama ini tidak terulang di PSBB kedua ini. Oke, Elisa. Ya, kami mengapresiasi tentunya Kementerian Perdagangan yang terus bersama-sama kami untuk berjalan bersama mensupport kegiatan kami. Nah, prinsip dasarnya adalah kita berharap PSBB yang kedua ini, yang ketat ini tidak mengcopy begitu saja PSBB yang pertama. Ya, tidak
istilah rem apa mendadak atau rem apa tiba-tiba darurat ini itu kan kalau kita naik mobil rem mendadak itu bisa ada kecelakaan, ada cedera ya. Kecelakaan dan cederanya adalah ekonomi ya. Jadi kita coba melihat apa yang diharapkan oleh Pak Presiden, tentunya mengutamakan kesehatan kita pasti utama karena ini keselamatan, tapi juga membangkitkan ekonomi atau membajak, ada istilah yang saya pinjam, membajak ekonomi, membangkitkan ekonomi. Nah, retail modern dan mall itu adalah tempat untuk konsumsi. Tadi Pak Menteri Perdagangan sudah katakan di atas 55%, ini udah berlangsung berbelas-belas tahun. Indonesia belum menjadi negara pengekspor seperti Singapura, Malaysia. Kita negara yang sangat tergantung dengan konsumsi untuk PDB-nya. Ya, mayoritas masih dikonsumsi. Nah, retail modern hadir untuk tempat konsumsi, tempat memenuhi kebutuhan, dan kita berharap juga PSBB kedua ini supaya tidak menimbulkan panic buying, karena panic buying itu merusak tatanan sistem inventory logistik kita dan sekaligus juga bisa menimbulkan kerisauan sosial, kecemburuan sosial. Nah, ini kita tetap jaga dan bersama dengan Kemendak kita senantiasa, Pak Mendak juga senantiasa berkomunikasi untuk menjaga ketersediaan harga barang dan kestabilan harga. Nah, ini tentunya korelasi juga dengan mall, karena kita juga ada di dalam mall, dan selagi kita menerapkan protokol yang ketat dan retail dan mall bukan klaster, yang klaster itu kan transportasi publik, yang klaster itu mungkin ya itu tadi pilkada yang sekarang juga mulai diramaikan ya, mesti mereka harus disiplin, yang klaster apalagi ya berbagai macam, tapi kalau di mall dan retail tidak. Nah, ini perlu dikecualikan ya, supaya konsumsi tetap bergerak dan membangkitkan ekonomi masih tetap bergerak. Kalau tidak ada konsumsi, mengurangi konsumsi karena memang diketatkan dan sebagainya, kan yang terdampak kepada ekonomi kita. Ya, jadi itu yang kita harus tetap sama-sama akan cermati, dan kita terus tentunya berkoordinasi baik dengan pemerintah pusat maupun juga pemerintah daerah untuk memberikan pemahaman bahwa kesehatan yang utama itu menjadi loko, tapi paralel bagaimana juga menjaga, membajak, membangkitkan ekonomi supaya kita tidak masuk jurang resesi. Ya, kita udah di jurang nih sekarang nih. Ya, dikit lagi ya, walaupun kita soft recession mungkin karena memang sudah ada pertumbuhan. Tetapi kan kita tetap harus menjaga. Kita pelaku usaha sama-sama mendukung ekonomi supaya Indonesia maju. Oke. Demikian. Ada yang bilang bahwa kalau memang harus jatuhnya jangan sampai sakit banget. Mungkin seperti itu ya. Kalau bagaimana ini kita harus membangun ini supaya sama-sama tidak jadi jatuh ke jurang, sebenarnya seperti itu. Oke, Pak Alfonsus, terakhir closing statement dari Anda. Ya, kami mau menggarisbawahi bahwa pusat perbelanjaan bukannya tidak pro dengan kesehatan, kami sangat menjunjung tinggi kesehatan. Oleh karenanya selama ini juga pusat perbelanjaan selalu menerapkan protokol kesehatan dengan disiplin dan ketat. Bahkan sampai ada pengunjung yang marah-marah karena saking begitu ketatnya gitu loh ya. Jadi kami itu sudah terbukti menyatakan bahwa kami bukannya tidak pro kesehatan. Tetapi yang terjadi masalah saat ini adalah penegakan disiplin pemberlakuan protokol kesehatan di luar pusat perbelanjaan yang menurut saya masih perlu diperhatikan. Jadi kita ketahui bersama banyak kejadian-kejadian, kita bisa lihat juga bahkan sehari-hari banyak pelanggaran-pelanggaran protokol kesehatan yang terjadi selama ini. Inilah yang harus kita tegakkan bersama. Sehingga permasalahan penegakan ini tidak menjalar sampai ke permasalahan ekonomi yang bisa membuat lebih sulit lagi. Jadi mari kita sama-sama lihat di mana permasalahannya, kemudian kami siap untuk mendukung semua penerapan-penerapan yang diberlakukan oleh pemerintah. Sehingga tidak mengorbankan, jadi masalahnya apa, tetapi masalahnya lain, tetapi yang dikorbankan adalah ekonomi. Cari solusi yang tepat seperti itu ya Pak? Iya, betul. Jadi salah satu yang kami lihat adalah penegakan disiplin protokol kesehatan yang selama ini memang di masyarakat, sebagian besar masyarakat yang masih belum ketat dan disiplin. Oke, baik. Terakhir dari Anda. Boleh menambahkan yang kaitan tadi disiplin dari Pak Alfons. Jadi memang masyarakat kita ini perlu didisiplinkan, tapi perlu juga supaya disiplin itu dibangun edukasi yang baik. Dan edukasi ini menjadi satuan yang mengikuti dengan disiplin tadi. Dan terakhir edukasi, disiplin, dan juga penegakan hukum. Ya, bila mungkin udah nggak ada himbauan lagi sekarang ini, tetapi bagaimana kalau bisa ya ada aturan, ada pengaturan dari daerah maupun juga pusat, ya
ditahan mungkin misalnya seperti itu untuk menimbulkan efek jera. Karena jangan sampai justru karena tidak disiplin kita sayang juga saudara-saudara kita sayang juga kan masyarakat Indonesia kalau terdampak. Jadi mau tidak mau disiplin tapi dengan tindakan hukum yang jelas. Ya tentunya ini sudah ada produknya, tinggal dikonkretkan saja karena masalahnya itu di situ. Ya demikian. Baik. Terakhir saya ke Pak Menteri, Pak Agus, closing statement dari Anda terkait dengan hal ini, Pak. Ya, di masa pandemi COVID-19 ini, saya terutama khususnya untuk jalur distribusi dan jalur logistik ini harus tetap lancar. Kami akan terus memprioritaskan kesehatan dan keselamatan masyarakat guna segera dapat mengoptimalkan kinerja perekonomian dan perdagangan. Oleh karena itu, kami mendorong pusat perbelanjaan terus menerapkan protokol kesehatan serta secara ketat supaya roda perekonomian kita tetap berjalan. Insya Allah semuanya dengan optimisme kita ini semua tetap bisa berjalan. Mas. Baik. Terima kasih Pak Menteri, Pak Agus Suparmanto dan juga Pak Alfonsus serta Pak Roy Mande telah bergabung bersama kami dalam Hot Ekonomi. Dan pemirsa, sampai di sini kebersamaan kita dalam Hot Ekonomi. Anda bisa mengirimkan informasi dan saran ke email kami di redaksi@berita1.tv atau follow kami via Twitter, Facebook, YouTube, serta Instagram. Saya Eliza Hasan mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas undur diri. Terima kasih, sampai jumpa.